Iya, selamat pagi Pak Teguh. Ya, silakan Pak. Izin bertanya Pak, saya kan termasuk ikut TMP Bapak ya. Ya, Beberapa kali saya perhatikan ada beberapa saham yang Bapak pegang ketika pada saat itu sahamnya langsung naik tinggi gitu ya dalam transaksi hariannya. Nah, tapi laporan keuangannya belum keluar tuh. Sebagai contoh aja, saya kemarin itu kan Bapak sempat jual APLN ya di harga 160-an, kemudian juga di bulan April itu Bapak juga sempat menjual IMAS juga. Nah, di mana dua laporan keuangan tersebut belum keluar, tapi Bapak langsung jual. Nah, itu kira-kira pertimbangannya apa ya, Pak? Ya, apakah memang murni karena belum ada kepastian laporan keuangan dan berbarengan juga pada saat itu sentimen pasar lagi mengapresiasi sahamnya tinggi, jadi langsung naik tinggi. Tapi bukan nah karena fundamentalnya atau ada pertimbangan lain, Pak. Terima kasih. sebentar saya tanya lagi. Pak Raihan memperhatikan nggak? Pak Raihan memperhatikan nggak bahwa ketika kita jual saham-saham tertentu, kita beli lagi saham yang lain? Memperhatikan nggak? Iya, iya. Oh, Nah kalau kayak berarti gitu berarti alasannya apa? switching ke saham yang lebih ini ya, lebih Iya, berpotensi ya. iya. Duit kita kan terbatas, Pak. Iya, iya, iya. Iya, kecuali kalau duit saya itu tidak terbatas gitu. Udah aja beli aja semua saham, nggak usah dijual-jual lagi. Tapi ketika kita mau beli saham tertentu, sedangkan kita nggak punya cukup cash, atau bahasanya saya itu kan kita harus jaga posisi cash nih. Karena pasarnya masih rawan untuk turun lagi. Tapi kita ada saham tertentu yang menarik. Bagaimana caranya agar kita bisa beli saham tertentu tersebut? Ya dengan jual saham yang lain. Dan yang Oke. kita jual adalah yang belum ada kepastian, gitu. Hmm, hmm, Jadi hmm. betul di satu sisi adalah karena alasannya laporan keuangannya belum keluar. Kemudian kan kalau kita lihat lagi ya, APLN sama IMAS ini menariknya apa sih? Murah, sangat murah. PBV-nya dia itu 0,4, 0,3. Tapi barang murah biasanya fundamentalnya pun tidak bagus. Apa? Iya, iya. Rugi, utangnya banyak, seperti itu. Jadi di satu sisi dia bisa multi bagger, kalau misalnya kinerja laporan keuangannya bagus, tapi di sisi lain risikonya pun cukup besar. Dan ternyata untuk IMAS juga kan kemarin tahun 2020 ya masih rugi. Dia ada untung tapi Iya, bukan untung operasional itu. Jadi apa iya, namanya, iya. laporan keuangannya rada nggak bagus lah seperti itu. Nah, biasanya ketika saya menemukan peluang di saham lain, maka saham yang saya jual itu adalah yang saya anggap risikonya paling besar. Dan salah satu penyebab munculnya risiko tersebut adalah ketika perusahaan belum merilis laporan keuangan. Ya, kalau misalnya belum ada laporan keuangan, berarti kan kita ya gimana apa kita nganalisanya gitu loh. Dan saya sebenarnya terus terang kesal sekali nih sama OJK memberikan relaksasi ini. Kita jadi nggak bisa jadi apa? Itu mungkin itu juga yang bikin IHSG kita tuh jadi ini relaksasinya sampai 2 bulan. Jadi emiten-emiten yang sekarang ini belum merilis laporan keuangan kuartal 1 itu dia tidak dianggap terlambat karena memang deadline-nya akhir Juni nanti. Padahal kalau akhir Juni kan berarti udah masuk udah masuk semester 2 kan? Bulan Juli itu kan udah masuk semester 2. Masa perusahaan baru rilis laporan keuangan kuartal 1 saat itu? Tapi ya kita bisa apa lagi gitu ya. Tapi ketika ada emiten-emiten yang sudah merilis laporan keuangan, hasilnya bagus, lalu saham yang kita pegang justru laporan keuangannya belum keluar, ya sudah kita switch dulu. Dan nggak dalam posisi cut loss juga kan Pak? Posisinya masih Iya, masih iya. masih profit seperti itu. Iya, Dan iya. sebenarnya intinya value investing itu di situ. Bahkan dalam kondisi yang katakanlah tidak terlalu bagus sekalipun, minimal kita nggak rugi gitu. Atau Iya, kalaupun rugi ya nggak sampai nyangkut sampai berapa puluh persen gitu, tidak. Jadi ruginya pun masih masih masuk akal sehingga kita switch di saham lain yang memang kita harapkan fundamentalnya bagus. Ya tidak apa-apa, saham yang lama ini yang memang kita anggap masih belum ada kejelasan, itu iya, kita iya. jual dulu. Dan terutama ya kalau saya kan begini sih Pak. Saham naik turun itu udah bisa saya tinggal tidur Pak. Nggak peduli saya. Tapi kalau Iya, saham iya. belum rilis laporan keuangan, saya nggak bisa tidur Pak. Iya, iya, Ngerti iya. nggak? Karena harga saham itu sangat-sangat temporary. Hari ini naik, besok bisa turun. Besok turun,
Besoknya lagi bisa naik lagi, normal saja. Tapi kalau laporan keuangan belum keluar, berarti kan kita harap-harap cemas jadinya. Gimana kalau ternyata laporan keuangannya itu tidak bagus gitu seperti itu. Iya, iya, Kurang iya. lebih seperti itu, Pak Raihan. Iya, Pak. Itu apakah nggak akan berdampak ke IHSG ke depannya, Pak? Artinya kan dengan adanya relaksasi laporan keuangan Q1, itu nanti saya melihat akan berdampak ke Q2, Q3, Q4 yang akan dimundurkan Tunda lagi. juga, iya itu. Iya. Sebenarnya sangat-sangat berdampak. Itulah yang menjelaskan kenapa, bolehlah lihat nggak cuma Amerika. Dow Jones itu kan dalam tahun 2021 ini aja udah naik lebih dari 10%. Untuk bursa-bursa yang lain juga sama pada naik semua. Kita masih di situ-situ aja IHSG-nya. Karena tidak adanya ketidakpastian fundamental ini. Seandainya saja tidak ada relaksasi, saya pikir IHSG juga sekarang mungkin udah 6.300, 6.400 gitu. Kalau begini, kita jadi bingung mau beli saham apa gitu. Udah kayak juragan aja ya, bingungnya tuh bukan karena nggak punya duit, tapi karena nggak tahu mau beli saham apa gitu. Gaya banget gitu. Tapi serius itu yang saya alami saat ini gitu. Kita nggak tahu mau beli saham apa karena ya ada sih untungnya beberapa emiten tetap merilis laporan keuangan lebih awal ya, tapi yang lain-lainnya kan ngikutin deadline gitu. Jadi akhirnya ya seperti itu. Cukup ya, Pak Raihan? Cukup. Terima kasih, Pak. Mari, oke.